mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengampas dan sulit ditempuh. Selamat datang ke dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, Rabu 1 Februari tahun 2023. Adapun sabda Allah yang kita renungkan bagi keluarga pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Marilah kita mendengarkan kisah di Injil ini. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengarkan dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga Katolik yang terkasih, di dalam mewartakan misi kerajaan Allah, Tuhan kita Yesus Kristus tidak hanya berjalan keliling daerah Yudea, Samaria, Galilea, tetapi ia mampir ke tempat asalnya. Orang-orang sekampungnya sekurang-kurangnya telah mendengarkan perbuatan yang dilakukan oleh Yesus di luar tempat asalnya, dan kini ia hadir di tengah-tengah orang seasalnya, dan ia mengajar di rumah ibadat mereka. Mereka sungguh takjub atas pengajarannya yang penuh kekuatan. Maka muncullah pertanyaan di dalam hati mereka. Sebuah pertanyaan yang muncul dari sikap penasaran, yakni dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan itu ada bersama dengan kita? Mereka mengenal Yesus Kristus. Mereka mengenal melalui keluarganya. Mereka mengetahui tentang latar belakang dia dan mengetahui pekerjaan dia dan pekerjaan orang tuanya. Mereka menemukan bahwa pengajaran yang ia berikan sungguh-sungguh tidak sama sederajat dengan latar belakang dan pekerjaan dari keluarga, bahkan pekerjaan dia sebelum dia meninggalkan daerah Nazaret. Apa yang terjadi? Kekecewaan mereka terhadap Tuhan kita Yesus Kristus, yakni kekecewaan bukan apa yang ia ajarkan, tetapi kekecewaan yang datang dari pengenalan mereka akan keluarganya dan masa lalunya. Inilah yang menyebabkan mereka menolak dia. Yesus ditolak
bukan karena kebijaksanaan yang muncul dari pengajarannya, tetapi ia ditolak oleh relasi dia dengan masa lalu, dengan orang-orang yang telah menjadi bagian dari keluarganya. Akibat yang terjadi, Tuhan kita Yesus Kristus tidak mampu dan tidak mau mengekspresikan seluruh akibat yang terjadi. Tuhan kita Yesus Kristus tidak mau mengekspresikan seluruh potensi kealahan yang ia miliki untuk menunjukkan Tuhan mencintai mereka melalui mujizat, melalui penyembuhan, dan juga melalui tindakan-tindakan lainnya. Saudara-saudara terkasih, akibat dari penolakan tersebut, Tuhan kita Yesus Kristus tidak melakukan satu mujizat pun di sana. Ia hanya melakukan tindakan penyembuhan kepada beberapa orang yang sakit dengan menyentuh tubuh mereka melalui peletakan tangan atas mereka. Mujizat-mujizat yang menunjukkan kuasa Allah hidup hadir di dalam dirinya tidak ia lakukan di kampung asalnya sendiri. Keluarga Katolik yang terkasih, Injil tidak mengatakan apa alasan Tuhan kita Yesus Kristus kembali ke kampung halamannya dalam suatu kunjungan tertentu. Namun dapat kita pastikan, setiap orang yang kembali ke tempat asalnya pasti memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan sanak saudara, untuk kembali melihat tempat di mana ia dibesarkan, untuk melihat kembali peristiwa-peristiwa yang telah ia lalui di masa lalu dengan berada di tempat asalnya. Keluarga Katolik yang terkasih, setiap kita rindu pulang ke tempat kita masing-masing, ke dalam keluarga kita, ke kampung halaman kita setelah sekian lama kita meninggalkan tempat tersebut. Mungkin untuk belajar, mungkin karena tugas tertentu, mungkin juga karena bisnis dan usaha tertentu, pergi merantau untuk memperbaiki nasib. Ada yang dapat berkontribusi sangat besar di tempat perantauan sebagai orang yang dikenal, mungkin sebagai orang dermawan, mungkin sebagai orang pengajar, mungkin sebagai seorang tokoh yang jelas punya kualitas tertentu yang dimiliki di tempat di perantauan atau tempat ditugaskan di luar kampung halaman di tengah-tengah sanak saudara. Sering terjadi pengalaman yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus juga terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang kembali ke tempat asalnya untuk suatu kunjungan atau suatu kegiatan tertentu. Di sana mereka tidak mampu melakukan sesuatu yang mereka telah lakukan di tempat di mana mereka bekerja atau mereka merantau atau mereka sedang menuntut ilmu, karena orang-orang sekampung mengenal siapa dia, bahkan mengenal siapa keluarganya. Keluarga Katolik yang terkasih, kita terkadang menolak orang bukan karena kualitas dia, bukan karena kemampuan dia yang dapat memberikan sesuatu yang membangun kehidupan kita, sesuatu yang meningkatkan produktivitas kita dalam bekerja maupun belajar, mendengarkan dia, mendengarkan mereka, apa yang telah mereka berbuat di tempat yang lain. Seorang guru akan mudah didengar oleh murid di tempat lain daripada oleh anak-anak di dalam keluarganya. Seorang ayah, seorang pengurus gereja akan mudah didengar oleh anak-anak di luar keluarganya daripada anak-anak di dalam keluarganya. Bahkan mungkin seorang pastor akan mudah didengar oleh umatnya daripada orang-orang di sekitar pastoran, karyawan, karyawati yang bekerja dengan mereka. Mungkin juga seorang suster mudah didengar oleh murid di sekolah daripada oleh karyawan karyawati di rumahnya sendiri atau saudara-saudarinya sendiri. Nah,
Inilah pengalaman yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan Injil pada hari ini, keluarga Katolik yang terkasih, marilah kita jangan memandang orang secara negatif, jangan melihat kekurangan-kekurangan dia, jangan melihat masa lalu dia, tapi lihatlah apa yang dapat ia berikan untuk memulihkan kita, untuk menyembuhkan kita, untuk meningkatkan pengetahuan kita, untuk menunjukkan jalan-jalan yang baik bagi kita yang harus kita lalui untuk menjadi murid-murid Kristus. Nasihat teladan orang-orang yang kembali ke dalam kehidupan kita, yang kita kenal masa lalunya dengan penuh kekurangan, itulah yang hendaknya kita sambut apa yang telah berubah di dalam dirinya dan membantu kita berkembang di jalan anak-anak Allah, daripada kita harus berpangku tangan melihat dan mempercakapkan kekurangan dia di masa lalu. Karena dengan cara itu kita tidak akan mengalami kasih Allah dalam kebaikan orang-orang yang telah menunjukkan sesuatu yang positif dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.